Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu pastol supaya cepat pecah suaranya. Nah, di sini sering terjadi burung murai batu teman-teman semua itu saat dia pastol dia cuma ngeriwik saja, ataupun dia cuma ngeriwik di dalam kerodong dan tidak mau ngeplong dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan masalah pecah suara ini ada fase-fasenya teman-teman semua. Ada burung murai batu yang cepat dia pecah suaranya, ada burung murai batu yang lambat, ada burung murai batu cepat naik birahinya, ada yang lambat. Karena birahi ini untuk burung murai batu supaya dia ngeplong, supaya pecah ini dia harus mempunyai birahi. Dan ada juga burung murai batu ini dia masuk birahinya itu lambat, dan ada yang cepat. Nah, di sini teman-teman semua, kalau misalkan supaya dia cepat pecah suara itu yang pertama kadang-kadang tergantung dari karakter, tergantung dari indukannya. Setiap burung itu berbeda-beda dan ditambah lagi perawatan yang bagus. Nah, di sini setelah kita memilih burung murai batu trotolan ini kan, kalau kita beli ini pasti yang terbaik menurut kita. Nah, setelah itu kita poles lagi dengan rawatan. Nah, rawatan untuk burung murai batu supaya dia pecah suaranya ini dari umur misalkan kita beli 2 bulan sampai dia mutasi ke pastol. Ini harus kita berikan asupan yang bagus, terpenuhi. Dari jangkrik, kroto, ulat hongkong, cacing itu kita berikan up dulu. Kita berikan beragam-ragam. Jangan kita setting dulu. Kita hajar aja teman-teman, karena ini masih masa pertumbuhan. Burung murai batu masa pertumbuhan, masa perkembangan. Ini asupannya harus terpenuhi dan beragam-ragam. Karena kalau misalkan dia terpenuhi beragam-ragam, ini nanti burung murai batunya ini akan bagus nih. Saat dia dewasa, ini kan dampaknya nanti sampai dewasa. Saat burung murai batu trotol ini kita rawat bagus, nanti dewasanya akan bagus. Kalau misalkan trotolannya kurang bagus, nanti dewasanya bisa jadi kurang bagus juga. Kayak kita aja teman-teman, manusia ini kan kalau misalkan masih kecil, masih bayi, masih anak-anak, itu berikan nih sama orang tuanya asupan dari makanan beragam-ragam, dari belut, salmon dan sebagainya. Ini untuk kecerdasannya, untuk tulangnya, untuk perkembangannya bagus dan sebagainya. Nah, ini kita posisikan seperti ini ke burung murai batu yang masih masa perkembangan. Makanya kita berikan yang beragam-ragam dulu. Nah, ini ekstra puding. Yang selanjutnya mandi. Nah, mandi ini tetap kita berikan burung murai batu. Nah, untuk mandi ini sudah bisa kita setting. Kalau misalkan masalah mandi kita bisa berikan di keramba mandi. Kita berikan juga seminggu 2 kali. Jadi kita udah setting nih mandinya, dan kita mandikan sebelum dijemur. Karena ini kan dia belum fase, belum ada birahi dan sebagainya, kita mandikan sebelum dia dijemur. Nah, ini untuk mandi. Yang ketiga adalah penjemuran. Nah, penjemurannya tetap kita berikan. Nah, kenapa tetap kita berikan? Karena asupan tadi ini udah kita berikan beragam-ragam, bagus dan sebagainya. Nah, nanti dari asupan ini akan terbakar jadi protein, jadi stamina dan sebagainya. Itu nanti akan terbakar dan metabolismenya bagus kalau misalkan kita jemur. Jadi untuk membakar yang kita berikan itu dia dijemur. Nah, ini untuk supaya dia tercerna dengan bagus. Nah, setelah dijemur ini kita lihat, bisa kita jemur 15 menit, 20 menit. Itu bisa kita jemur seperti itu supaya nanti asupannya ini tidak jadi lemak dan tidak jadi kegemukan.
Karena kalau misalkan asupannya ini dia tidak dibakar, nanti bisa jadi dia akan menjadi lemak. Jadi akan menjadi lemak, kegemukan, nanti dia bisa obesitas dan sebagainya. Makanya tetap kita bakar dari penjemuran. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah pengembunan. Nah, pengembunannya ini teman-teman semua tergantung dengan burung murai batunya. Kalau misalkan burung murai batunya ini dia sudah ngeriwik saat kita buka kerodong, ini jangan kita embunkan, karena ini nanti akan proses untuk ngeplongkannya saja. Karena kita misalkan udah cantolkan, dia udah dibuka kerodong, nah dia udah ngeriwik, udah sekali-sekali udah bunyi, nah ini tidak perlu kita embunkan juga nggak masalah, karena mentalnya udah bagus. Nah, kalau misalkan burung murai batu yang dia cuma ngeriwik di kerodong, nanti setelah kita buka kerodongnya dia tidak mau bunyi, ngeriwik pun tidak. Nah, di sini ini boleh kita embunkan, karena embun ini kan untuk meningkatkan dia teritorialnya, untuk meningkatkan mentalnya. Nah, bisa kita embunkan dulu. Nah, setelah dia terbiasa udah ngeriwik tapi dia tidak di dalam kerodong lagi, jangan kita embunkan lagi. Karena embun ini kan cuacanya dingin, teman-teman semua, bisa menurunkan kondisinya atau menurunkan birahi burung murai batu. Karena birahi ini naik, karena suhu metabolisme tubuhnya naik, birahi akan naik. Kalau misalkan dingin, dia akan turun. Makanya kalau misalkan dia belum rajin berbunyi, jangan kita embunkan dulu. Nah, di sini tadi ada kasus 2. Setiap burung pastol itu berbeda-beda. Ada yang kasus yang pertama, ada yang kasus kedua. Jadi teman-teman semua silahkan kembangkan kalau misalkan masalah pengembunannya. Nah, di sini teman-teman semua setelah rawatannya bagus dan sebagainya, nanti setelah dia lepas trotol, burungnya ini biasanya sudah rajin berbunyi. Dia mentok ekor, dia dorong ekornya selesai. Seminggu itu dia langsung kondisi. Kalau misalkan kita rawat dengan bagus dan dia cepat pecah suaranya. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu aja rawatan burung murai batu supaya dia cepat gacor atau cepat pecah suaranya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, dan bisa WhatsApp saya, nomornya di deskripsi. Dan ini adalah garis besarnya. Silahkan teman-teman semua kembangkan dan sesuaikan dengan karakter burung murai batunya. Kalau misalkan teman-teman semua ini kan biasanya lihat di YouTube itu banyak tentang pembahasan burung murai batu. Cari yang cocoknya, yang menurut teman-teman semua masuk di akal.